Mana ya? Rumah. Di rumah. Apa tak tahu ini? Apa? Sore di malam baru sampai kami. Dari mana? Tanjung. Hah? Tanjung balik. Oh, apa Chan? Tadi dong. Ada nolak di sini jalan. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Teringatnya aku absen Siralin tak bagus. Hari ini tadi masalah memang. Oh gitu ya. Bila kita buat pengajian apa? Tafsir online. Bila? Hah? Bisa juga. Bila kosong rupanya. Ada juga waktu kosong, nanti lah aku kasih tahu. Kami pun di Saintek anak membuat itu juga. Setelah sedang disusun apanya kan? Ya lah. Dimulai puasa ini pas itu. Nanti tinggal berlanjut terus. Iya, bisa juga lah. Ini udah ada Usuluddin, udah ada 7 rekaman udah ini kan. Oh begitu ya? Sambil jalan aja pula kan. Kami pun, tapi dalam bentuk lain. Posisi kita kelima sudah ada. Oh ya? Iya. Tinggal nanti di live streaming kan di Facebook ya. Iya. Tapi apa? Bahasa Inggris sudah ada. Ini anak-anak dibuat ini bahasa Arab. Ada rekaman dia apa Ramadan in Taiwan ya. Iya, Rusel. Duanya di apa di putus-putus soalnya. Gimana Pak Dokter? Sudah ready? Insya Allah. Oke. Sambil berjalan nanti banyak peserta yang bergabung di tengah jalan. Tadi Pak Dekan, Prof. Armuni sudah pesankan dia lagi di jalan dan nanti akan bergabung kalau sudah sampai di rumah katanya. Untuk malam ini kita akan kembali mengaji turos secara online. Malam ini akan dipimpin oleh Dr. Abror Daud Fajar sebagai expert dalam bidang turos tasawuf ya, secara khusus tentang karya-karya Ibnu Athaillah ya. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada Dr. Abror. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fatahani awliya'uhu abwaba mahabbatihi wa ta'atihi wa waffaqahum li ta'atihi wa khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasulahu abdahu wa rasulahu khairul khalqih. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairul khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'i, amma ba'd. Terima kasih pertama kita sampaikan kepada Pak Dr. Ziaul Haq yang sudah mengorganisir kegiatan tadarus ini.
dan sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustadz Akhyar Zain. Mudah-mudahan nanti dapat memboboti tadarus kita ini, karena saya juga merasa bahwa materi ini tidak ringan sebenarnya, karena tergantung kepada penguasaan kita terhadap khazanah tasawuf, terutama al-hikam, yang tentunya sudah sangat banyak sekali syarah-syarah yang disampaikan oleh para alim ulama. Barangkali untuk memulai pengajian atau tadarus Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sedikit di awal ini saya mengajak kita semua, mari kita berdoa untuk berta'aluk kepada Imam Asy-Syadzili. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tidak bertentangan dan bisa mendapatkan berkah yang dari kalam ulama, khususnya kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Juga turut hadir baru bergabung dengan kita Bapak Dekan Profesor Dr. Amroini Derajat MAG. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nantinya bisa memberikan masukan-masukan memboboti pertemuan tadarus kita pada malam ini. Baiklah, saya akan memulai dari menyambung daripada pembicaraan kita yang pertama dahulu. Sudah kita bahas mengenai hikmah yang pertama. Pada malam ini kita sambung untuk berdiskusi membicarakan tentang hikmah al-hikam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kalau bahasa sederhananya, katakanlah bahasa dasar, bermula menghendaki engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan nafsu yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Dan pertama, memang saya secara pribadi ketika membaca matan ini, kalau kita hanya berdasarkan kepada pengertian terjemah yang dasar, tentu kurang memadai. Sehingga kita harus membaca beberapa syarah-syarah interpretasi para ulama mengenai matan al-hikam yang kedua ini. Kemudian barangkali sebagai awal ini kita mencoba untuk melihat pengertian daripada kalimat yang disampaikan oleh beberapa
syarah-syarah. Kalau saya melihat beberapa di sini, saya potong-potong di sini, mohon izin. Irodatu kata tajrid, kalau dilihat dari beberapa pengertian yang ada di dalam syarah, keinginanmu terhadap tajrid, yaitu tajrid ini menafikan diri dari kesibukan duniawi atau melepaskan diri dari ketergantungan kepada usaha, kepada pekerjaan, atau ada lagi para ulama, misalnya Imam Syibawai mengatakan tajrid itu selalu beribadah, sibuk dengan ibadah, menghindarkan diri dari urusan duniawi atau lepas dari kesibukan duniawi, itulah yang dimaksud dengan tajrid. Jadi dapat dari satu kalimat ini disebutkan bahwa maknanya itu tidak lain adalah keinginanmu untuk melepaskan atau menghindarkan diri dari urusan dunia. Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Saat Allah masih menginginkanmu, atau ketika Allah masih menginginkanmu, atau bersama Allah itu menginginkanmu untuk berusaha, bekerja, atau menurut Imam Syibawai, padahal Allah masih menempatkanmu pada posisi harus berusaha mencari nafkah, fil asbab, ini adalah berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniawi, atau makom yang tidak lepas dari urusan duniawi, kata Syekh Abdullah Sarqawi, maka bisa kita jelaskan di awal ini dulu bahwa ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah, artinya padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi asbab, yaitu orang yang harus berusaha mencari kehidupan duniawi. Minasyahwatil ghafiyah adalah termasuk daripada keinginan nafsu yang tersembunyi, atau termasuk daripada syahwat yang samar-samar, atau juga disebutkan dengan merupakan nafsu yang tersembunyi atau yang halus. Kemudian selanjutnya kalimat berikutnya, wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Dan keinginanmu untuk berusaha atau bekerja pada saat Allah mulai membimbingmu untuk intim bersamanya. Jadi di sini Allah itu sudah menempatkan kita pada posisi tajrid. Atau disebutkan oleh Imam Syibawai sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi selalu beribadah. Jadi kita sudah ditempatkan pada posisi yang meninggalkan kehidupan duniawi. Itulah tajrid yang tadi. Kita apakan saja, kita lanjutkan dulu. Dan artinya wa iradatuka asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid ini, dan kamu menginginkan berada pada posisi asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi tajrid. Nah, kalau dilihat di syarah Ajibah Al-Husaini ini, Ibnu Ajibah ini katanya begini, qultu at-tajridu fil lughati huwa taqshitu wal izalah. Taqul jaradtus sauba azaltuhu anni. Artinya, saya, kata pensarah, mengatakan tajrid menurut bahasa artinya adalah mengelupaskan atau melepaskan. Contoh kamu katakan dalam kalimat, katanya jaradtus sauba, aku menanggalkan baju dari badanku.
Wa tajarrada fulan azala sawah. Tajarrada fulan, dia melepaskan bajunya. Aku wajarratul jalda azaltu sya'rah. Jadi dia melepaskan bajunya, kemudian aku mencabut rambut bulunya. Jadi tajrid di sini ini menanggalkan, melepaskan, menanggalkan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Itulah pemahaman di dalam tasawuf tentang tajrid, yaitu azaltu, saya menghilangkan atau melepaskan. Jadi tajrid ini lawan daripada asbab. Ada dua di sini, kata para ulama ini disebut dengan makomnya. Ada dua makom yang disebutkan di dalam matan yang kedua ini, yaitu asbab dan tajrid, atau tajrid dan asbab. Oke, kita lanjutkan. Ada dua makom inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Apa itu makom al-asbab dan apa pula itu makom tajrid? Kalau makom asbab itu adalah makom yang asbab itu kan sebab akibat. Kalau dalam bahasa logikanya kausalitas, ada hukum kausalitas. Orang bekerja, maka dia mendapatkan gaji. Atau pepatah misalnya, hidup pangkal bersih, pangkal sehat. Orang yang bersih akibatnya sehat. Orang yang rajin, pangkal pintar, atau orang yang belajar akan pintar. Jadi ada sebab, ada akibat. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya tajrid. Jadi makom, saya ulangi lagi, asbab ini makom karangan orang awam yang masih terikat dengan kehidupan dunia. Karena dia harus bekerja menghidupi kehidupan dunianya. Dia harus belajar supaya dia pintar. Dia harus bekerja supaya dia bisa mendapatkan penghasilan, supaya bisa makan, dan lain sebagainya. Kalau tajrid, ini tadi kan melepaskan keterkaitan atau ketergantungan baik zahir maupun batin kepada selain Allah. Nah, tajrid ini orang sudah tidak lagi memikirkan kehidupan dunia ini. Dia sibuk melulu atau selalu bekerja, selalu beribadah kepada Allah. Kalau kita hubungkan ke dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Ibnu Athilah Sakandari bahwa matan yang kedua ini mengisyaratkan tujuan daripada manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Kalau dalam tafsir ahli hakikat, illa liya'budun itu melainkan untuk mengenalku. Dalam tafsir Isari, dalam bahasa lain hermeneutika sufistik, seperti yang misalnya dalam karya-karya sufi, misalnya di dalam Al-Ihya pada penjelasan Ajaibul Qulub, Al-Ghazali menjelaskan makna liya'budun itu atau menyembah itu ditafsirkan dengan safar, berjalan untuk kembali kepada Allah. Jadi perjalanan untuk kembali ini masih berbicara tentang liya'budun tadi, bahwasanya untuk kembali kepada Allah itu melalui hati kalau dalam tasawuf. Karena hati organ inti perjalanan spiritual manusia. Kendaraannya tentu adalah badan, bahan bakarnya ilmu. Terminologi safar di sini maksudnya adalah mengandung makna bahwa manusia itu diciptakan hakikatnya untuk melakukan travel
perjalanan menuju Allah. Menarik di sini. Dari ayat tersebut bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dan jin agar berjalan mengembara menuju Allah. Kalau kira-kira tafsirnya tadi kalau kita masukkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka berjalan menghampiriku atau berjalan kepadaku. Jadi jelaslah tujuan manusia kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentu untuk beribadah. Apapun itu fungsi-fungsi kita ini. Ada yang sebagai fungsi-fungsi tubuh kita ini ada makan, minum, berpakaian, bekerja, bergerak, berusaha. Itu kan semuanya menunjang aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, saya teringat sebuah kisah tentang tujuan penciptaan manusia ini. Dulu kan ada kisah Nabi Yahya ketika masih kanak-kanak, belum sampai barangkali 10 tahun. Dia berjalan, perjalanannya dari rumah menuju Baitul Maqdis, begitu terus berbalik, tidak kemana-mana, dari rumah Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah. Lalu anak-anak kawan-kawan seusia beliau mengajak Yahya, mari main-main bersama kami. Lalu Nabi Yahya yang masih kanak-kanak itu menjawab, ma khuliqtu lihaza. Aku tidak dicipta untuk ini, katanya. Bukan untuk main-main. Karena manusia dicipta untuk beribadah. Ini contoh seseorang yang sudah paham mengerti tujuan penciptaannya. Nah, jadi bukan kita tidak boleh bekerja, berdagang, bersenang-senang, istirahat, tidak boleh berusaha juga, bukan tidak boleh berusaha juga, boleh semuanya itu, tetapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita asik melaksanakan pekerjaan tanpa mengingat ibadah, berarti kan ada yang salah atau yang error pada diri kita. Kalau kita melupakan ibadah karena sibuk bekerja, tentu ini tidak sesuailah dengan tujuan penciptaan kita. Karena tugas kita adalah ibadah. Nah, untuk keperluan beribadah ini, Allah tadi ada menyediakan 2 makom yang bisa atau tempat yang bisa kita duduki atau kita jalani dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Untuk mendapatkan keperluan ibadah yang ada 2 cara sesuai dengan dalam matan Al-Hikam yang kedua tadi, yaitu asbab dan tajrid. Jadi asbab tadi kan artinya sebab akibat. Sebab bekerja, bertani, jadi guru, itu sebabnya. Jadi dosen, berternak, peternak, nelayan, karyawan, pegawai, mahasiswa juga, dan lain-lain sebagainya, itu sebabnya. Dia mendapatkan kecukupan beribadah melalui pekerjaan-pekerjaannya itu. Jadi bertani, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dosen, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Karyawan, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Mahasiswa pun begitu juga, niatkan pekerjaan itu untuk beribadah kepada Allah. Kedua, ada pula tadi yang disebut dengan maqam tajrid. Ini kan orang yang sudah tercukupi kebutuhan sehari-harinya, kehidupan duniawinya, dia tidak lagi memikirkan kehidupan sehari-hari. Dia tidak memikirkan lagi bagaimana untuk makan, bagaimana untuk minum, bagaimana untuk mengganti pakaian, karena semuanya diberikan Allah melalui jalan yang khusus. Melalui jalan yang tidak disangka-sangka, misalnya ada yang memberikan, atau dia sudah punya harta yang banyak, dia sudah punya perusahaan yang mapan, dijalankan oleh orang lain, dia tinggal beribadah saja. Itulah yang dikatakan dengan maqam tajrid. Lalu kalau kita baca matan Al-Hikam yang kedua tadi, iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Engkau menginginkan maqam tajrid, padahal Allah sudah menempatkanmu di makam asbab. Ini orang yang memiliki
kejahatan atau nafsu syahwat yang tersembunyi, syahwat khafiyah. Dia sudah diciptakan Allah di makam asbab, lalu ingin pindah ke makam tajrid karena dilihatnya barangkali enak sekali kehidupan si anu itu. Dia hanya berzikir, dia kerjaannya beribadah, kehidupan dunianya sudah terpenuhi. Misalnya Ustadz itu kalau atau para kiai kan rata-rata itu kehidupan dunianya sudah dia tidak dipikirkannya lagi. Ada saja orang yang memberikan kepadanya makanan, minuman, biaya dan lain sebagainya cukup untuk diri dia dan keluarganya. Lalu kita yang berada di makam orang awam ini, yang pada makam asbab ini, ingin pindah ke makam tajrid tadi. Nah, kata Asy-Syakandari, hati-hati. Kita akan di hati kita kalau ada sifat yang seperti itu muncul, hati-hati, karena itu termasuk minasyahwatil khafiyah. Para muhibbin sekalian yang dirahmati dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya wa iradatukal asbaba ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ini namanya kebalikannya pula, pindah dari tajrid ke asbab. Dari makam yang sudah terpenuhi, sudah terlepas dari kehidupan dunia ke asbab. Dia sudah punya harta, punya segalanya. Dia selama ini beribadah saja, tiba-tiba barangkali suatu saat dia merasa malas, merasa ingin bekerja, ingin seperti orang-orang. Dia kiai misalnya tadi kan contohnya, kemudian dilihatnya ada kawannya sukses menjadi bupati, sukses menjadi gubernur, dia ingin menjadi bupati, dia ingin menjadi anggota dewan misalnya. Nah, hati-hati kata Ta'illah, inhitatun anil himmatil aliyah. Ini namanya penurunan himmah yang tinggi. Himmah itu sudah pencapaian bersama Allah. Himmah itu di sini itu sampai kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Jadi dia akan tersungkur, dia jatuh rendah karena tadinya sudah posisinya tinggi tajrid, lalu ingin pindah ke makom asbab. Padahal tadi dia sudah ditempatkan pada makom tajrid yang sudah tidak perlu bekerja tadi, baru tidak perlu lagi mencari kehidupan dunia, sudah dicukupkan oleh Allah, rezekinya juga. Nah, maka dia makomnya akan turun terus ke tingkatan yang paling bawah. Barangkali kalau salah satu kalau misalnya kita kaitkan matan Al-Hikam yang kedua ini dengan kondisi bulan Ramadan di bulan yang suci ini sesuai lah ini barangkali dengan istilah kata Allah itu kan berpuasa itu supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi tajrid itu orang yang takwa, karena orang yang takwa itu orang yang dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 itu mayatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah itu akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, saudara-saudari, para muhibbin yang mengikuti Zoom yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sudah tahu sekarang apa itu makam asbab dan juga makam tajrid. Lalu di mana posisi kita? Kita kan harus tahu ini. Kita semua harus tahu di mana posisi makom kita. Apakah kita ini termasuk kelompok asbab atau di kelompok tajrid? Tandanya Allah itu menempatkan kita di makam asbab itu ada 6 menurut syarah Ajibah Al-Husain ini. Jadi ada 6 tandanya katanya.
Kalau kita salah satunya di situ, salah satu tanda itu sesuai dengan diri kita, maka kita berada pada posisi itu. Yang pertama tandanya berada di ini makom asbab dulu. Tandanya kalau kita berada pada makom asbab, yang pertama husulul kifayah wa muwasah lil fuqara wal masakin. Usaha kita selalu selama ini itu cukup untuk kita dan membantu orang lain. Kita punya penghasilan yang bisa membantu orang lain, termasuk membantu untuk diri kita dan juga untuk membantu orang lain, fuqara wal masakin. Karena uang kita bisa tidak hanya untuk diri kita saja, tidak pas-pasan, tapi bisa dilebihkan untuk membantu orang lain. Itu namanya berada pada makom asbab. Yang kedua, la tulhihi asbab an zikrillah. Usaha yang selama ini kita jalankan kadang-kadang melalaikan diri kita pada zikrullah. Usahanya kadang-kadang mengganggunya beribadah. Kadang-kadang kita rapat, kita belajar, kita mengajar, sudah waktunya sholat atau ya katakanlah harusnya waktunya untuk sholat, kadang agak waktunya agak tidak tepat. Nah, itu termasuk kita pada posisi makom asbab. Yang ketiga, la tajurrul asbab ila ma haramahullah. Usaha kita itu kadang menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Usaha kita, pekerjaan kita itu kadang-kadang membawa kita kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Itu juga termasuk makom asbab. Yang keempat, muasyaratul abrar, dia berusaha untuk sepergaulan dengan yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Mujanabatul asrar, dia menjauhi yang jahat yang tidak baik. Dia berusaha terus untuk tidak sangkut paut dengan yang jahat. Kemudian yang keenam, husulul niatus sholihah. Adanya niat yang soleh, yang baik. Jadi apabila yang 6 ini kita alami, maka kita termasuk pada tingkatan makom asbab. Selanjutnya, sekarang pindah makam yang kedua, tajrid. Contohnya ini misalnya orang yang berada di makam ini itu kan bisa juga dicontohkan misalnya ibu-ibu di rumah yang mendapatkan penghasilan suaminya untuk kebutuhan keluarga yang sudah cukup bisa dikelola dia, maka ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya tidak perlu lagi untuk berusaha karena sudah cukup diberikan oleh suaminya. Contoh lagi, kalau pada zaman dahulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, orangnya kaya raya, tetapi bisa khusyuk di masjid. Jadi dia ibadahnya selalu fokus sepanjang hari, siang malam dilakukannya fokus untuk beribadah, penuh melakukan ibadah, karena dia sudah punya penghasilan yang tetap, bahkan melimpah untuk bisa memfasilitasi diri dia untuk berada pada tingkatan tajrid ini. Tandanya yang pertama, al-alamatu ikomatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan kita pada makam tajrid. Yang pertama, yassara lakal kifayah. Allah itu memudahkan engkau atau memudahkan kita, bagi kita kecukupan. Selama ini kita tidak berusaha apa-apa sebenarnya. Meskipun kita berdagang misalnya, berdagangnya apa adanya, bekerja apa adanya. Tapi selalu cukup semuanya, makan, minum semua cukup. Nah, itu tandanya Allah menyuruh kita tidak perlu untuk berusaha karena Allah yang mencukupkannya. Yang kedua, ja'ala nafsaka mutmainnatan inda adami usuliha. Allah itu menjadikan diri kita tenang ketika ketiadaan. Artinya ketika kita tidak punya apa-apa pun, kita tenang. Kita tidak punya uang, kita tenang. Bisa puasa dan lain sebagainya. Berarti kita berada pada
makom tajrid. Yang ketiga, ada muttama lima fi aidin nas, tidak tamak atau tidak punya sikap tamak kepada milik orang lain, kepada harta orang lain. Dia tidak punya keinginan, punya orang, punya ini, punya itu, segala macam. Dia tidak ingin seperti orang itu. Baru yang keempat, syafa'u waqtika alal istighol bi ibadatillahi ta'ala. Bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Jadi semua pekerjaan kita itu diisi dengan ibadah. Kita bersih waktu kita itu artinya baguslah waktu itu digunakan dengan baik semuanya untuk sibuk untuk selalu melakukan ibadah. Itu tandanya kita berada di makam tajrid. Berarti kita sudah direstui oleh Allah untuk duduk di makam tajrid. Maka bila orang yang sudah mendapatkan yang disebutkan tadi cukup, dirinya tenang, tidak walaupun tidak berduit, waktunya penuh dengan ibadah, jangan pindah ke asbab, jangan pindah untuk berusaha. Karena orang lain tadi, seperti contoh yang kiai tadi menjadi kepala daerah misalnya, nah atau menjadi caleg misalnya, itu kecuali ada uzur, tidak lancar lagi usahanya dan lain sebagainya. Karena kalau Allah sudah menempatkan diri kita pada makam tajrid, kalau lalu kita pindah ke makam asbab, ya itulah tadi yang dikatakan kita ini memperoleh atau kejahatan yang tersembunyi, syahwat yang halus. Orang tidak tahu, yang tahu hati kita, hati kecil kita. Kita saja yang tahu, tapi itu kata Ibnu Athaillah juga termasuk mendapatkan dosa. Kalau begitu sebaliknya, bagaimana sebaiknya? Bagaimana sebaiknya kita untuk berlindung daripada mendapatkan jalan dosa terhadap syahwat yang tersembunyi tadi? Maka kita tetaplah berada di makom mana kita berada yang sudah ditetapkan Allah. Kalau kita sudah berada di makom asbab, yaitu untuk bisa beribadah dan mencukupi kehidupan dunia itu harus bekerja, maka tetaplah bekerja. Jangan pindah ke makam tajrid. Sebab kalau pindah tadi ya tidak cocok kata Allah, tidak sesuai dengan makam asbab. Dia minta pindah kepada tajrid, hati-hati minas syahwatil khafiyah. Termasuk orang yang memiliki syahwat yang tersembunyi. Sekali lagi, maksud saya di sini adalah jangan kita memaksakan diri kita pindah dari satu makom, kecuali Allah yang memindahkannya. Allah lah yang menentukan segalanya. Itu nanti Allah akan memberikan tanda-tandanya kepada kita. Kalau memang sudah waktunya pindah dari makom asbab, lalu pindah ke makom tajrid. Lalu kalau sederhana contoh-contoh misalnya, mengapa ada orang yang mau pindah ya dari makom asbab ke makom tajrid ini? Ya barangkali dia itu tadi melihat yang ahli ibadah ini selalu mendapatkan limpahan dari Allah. Tak perlu lagi berusaha pula, tidak perlu lagi dia mencari harta, sudah dicukupkan oleh Allah. Lalu kita yang makomnya asbab tadi, yang harus bekerja dan sebagainya itu ingin pindah ke sana, lalu kita banyak beribadah di masjid, misalnya yang biasanya sholat wajib, tambah lagi dengan sunat, tambah lagi zikir berlama-lama, menghafal wirid-wirid, menghafal zikir-zikir, lalu dengan niat tadi untuk bisa seperti yang berada di makam tajrid itu, ya hati-hati, belum tentu niat kita itu bersih karena Allah. Bisa jadi karena kita ria, atau orang lain nanti malah melihat, atau kita misalnya seolah-olah kita nampak menunjukkan kealiman kita kepada orang lain. Kita tampak seolah-olah ahli ibadah. Jadi ada kan kita sering mendengar itu, misalnya satu keluarga suaminya sudah cukup menghidupi keluarganya, istri anaknya, tetapi lalu dia tinggalkan karena berserah diri kepada Allah.
Allah lah katanya yang mencukupkannya. Ya, belum tentu. Nanti terlantarlah kehidupan keluarganya. Jadi inilah syahwat yang samar-samar itu, atau nafsu yang halus yang tersembunyi itu. Jadi kita harus hati-hati. Termasuk juga ini misalnya ada orang yang teriak bela Islam, teriak-teriak dia bela Islam, katanya mujahid fisabilillah. Dia ngaku-ngaku dia berjuang di jalan Allah. Lihat, dia yang tahu sebenarnya itu seperti apa dia berteriak untuk membela agama Islam itu. Politisi juga kan begitu ngomongnya, demi rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat, karena rakyat. Ini hati-hati, karena kalau zaman dahulu ya memang ada yang memang bisa begitu, bisa dia lurus niatnya, mujahid fisabilillah, membela masyarakat, membela rakyat. Misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya lagi Sayyidina Umar bin Khattab, yang benar-benar hidupnya itu adalah untuk rakyat. Nah, jadi kalau kita meniru kehidupan Umar bin Abdul Aziz atau meniru kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab, belum tentu kita mampu. Bisa bahaya kalau kita tiru, bisa berantakan. Mengapa? Karena dia sudah terlatih. Dia sudah dari awalnya itu sudah berusaha membiasakan diri dengan kehidupan yang tajrid tadi. Jadi para muhibbin rahimakumullah, apalagi dari makom tajrid pindah ke makom asbab, sangat-sangat merugi. Ini merugi luar biasa karena inhitotun anil himmah, meluncur turun bebas, jatuh ke bawah, derajat yang tinggi tadi jadi derajat yang paling rendah. Kalau kita lihat ya, contoh lagi ini, ada kan ulama-ulama itu yang tidak menikah karena mereka posisinya kata Athaillah itu berada pada makom tajrid. Ada banyak ulama yang tidak menikah, yang berada pada makom tajrid, seperti Imam Nawawi, Robiatul Adawiyah, dan lainnya. Ini kita ceritakan bukan untuk dicontoh, karena kita tidak akan mampu mencontohnya. Para wali Allah itu tidak punya keluarga, tidak bekerja, tetapi hidupnya penuh barokah. Hidup mereka itu sangat bermanfaat dan menjadi pedoman umat. Mereka tidak menikah tidak apa-apa, karena sudah bahagia, sudah senang. Dalam kacamata tasawuf, mereka itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena sudah dicukupkan Allah kebutuhan hidupnya tanpa bekerja dan sudah senang dengan keadaannya. Yang tentu dalam pengertian kita sebagai kalangan awam itu tidak pas, tidak cocok begitu. Para wali Allah itu seperti dengan kehidupan seperti itu tidak apa-apa, karena bagi mereka itu kan sudah cocok makam tajrid itu. Imam Nawawi itu menulis banyak kitab yang sangat berharga yang tentunya tidak bisa kita sulitlah gitu untuk kita ikuti. Mungkin Pak Dr. Ziaul Haq ingat judul bukunya itu, ada satu judul buku khusus, kitab khusus, yang isinya itu sejarah hidup ulama-ulama yang tidak menikah atau ulama-ulama yang jomblo. Maksudnya ulama yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Bukan karena ulama itu tidak tahu bahwa menikah itu sunnah, mereka pasti tahu. Tapi kan menikah itu hukumnya bergantung kepada taklifnya. Ahkam taklifiyahnya ada kan 5. Ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bahkan haram. Tapi itu nggak perlu kita bahas di sini. Jadi para ulama itu sudah bahagia dengan kondisinya, apa yang dia peroleh dari Allah itu mereka senang, dalam makom tajrid dicukupkan oleh Allah kebutuhan hidupnya, kedekatannya kepada Allah itu sudah tidak perlu diragukan, tidak perlu, dunia ini tidak perlu lagi bagi mereka, Allah sudah cukup bagi mereka. Kemudian seandainya ada seseorang yang sudah berada di makam tajrid ini ingin pindah ke makam asbab, sekali lagi mereka ini adalah rugi serugi-ruginya. Inhitatun anil himmatil aliyah. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan terhadap matan Al-Hikam yang kedua ini. Kata kuncinya di situ ada
ada dua makom yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di mana posisi kita harus konsisten di makam itu. Allah yang mengurusnya nanti. Apabila kita cocok menurut Allah pindah dari makam yang satu ke makam yang lainnya. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Hijaul Haq. Ya, terima kasih Bapak Dr. Abror. Saya kira sangat dalam sekali pemaknaan dari makam tajrid dan makam asbab ya. Untuk selanjutnya silakan kita mintakan kepada Profesor Dr. Amruni memberikan catatan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita membahas tentang kitab yang bagus dari Al-Hikam ya. Kalau saya ikut memperhatikan tadi ya, memang agak yang tadi Zia berat, memang berat kalau menurut saya. Dan untuk mendapatkan pemahaman antara tajrid dengan asbab ya, itu pun juga saya sendiri masih samar-samar sebenarnya. Saya berusaha untuk memahami makna daripada hikmah yang kedua itu sampai sekarang masih belum ketemu gitu ya. Meskipun tadi banyak diterangkan, tapi mudah-mudahanlah rekan-rekan yang bisa hadir di sini nantinya bisa mendapatkan hikmah daripada yang diterangkan oleh Ustaz Dr. Abror Daud ini ya. Saya berdoa sebenarnya mudah-mudahan saya pun juga akan bisa paling tidak paham lah. Kalau udah paham biasanya akan enak itu ya. Kesan saya bahwa bahasanya ini memang bahasa sastra ya. Jadi kalau sekiranya susah dalam menerangkan itu juga wajar. Kalau misalnya susah juga dalam menangkap inti-intinya juga wajar ya. Apalagi kalau kita misalnya belum lagi memahami basic-basic daripada ajaran tasawuf itu sendiri. Nah, yang lebih mungkin berat ya, tapi mungkin ya, bagi yang tidak memiliki minat yang serius terhadap tasawuf ini. Tapi saya berharap sesuatu yang tinggi nilainya pasti akan diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Oleh karena itu, menurut saya, kesulitan dalam memahami ini pun juga bagian daripada kemuliaan dari yang akan kita peroleh. Bahasa sufi termasuk dalam bahasa yang memang memerlukan pencerahan. Ya. Kalau menurut saya mungkin juga untuk memahaminya itu bagi yang mengerti bahasa Arab mungkin perlu merenung dulu. Perenungan mendalam dan juga ada ketelitian di dalam memahami kaidah nahwiyahnya ini. Ya, semoga dengan adanya keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari Dr. Abror Daud ini sedikit banyak telah membantu kita. Ya, mungkin bisa juga, terutama saya ya, mungkin perlu juga untuk melihat apa yang sudah orang lain menerjemahkan. Mereka bagaimana mereka bisa menerjemahkan, ya? Karena kalau bahasa tasawuf ini terjemahkan secara harfiah, memang kita akan kesulitan. Namun demikian tetap kita berharap untuk kelanjutannya masih tetap harus dilanjutkan ini pada Ustaz Abror Daud ya. Saya senang dan berterima kasih atas penjelasannya ya. Saya juga berterima kasih juga ini ada Pak Ustaz Hajar Zain, ada Muhammad Ali Munteh, Pak Abu Syahrin ya, yang turut juga, kemudian Ustaz Juzaidi Yusmar ya. Mudah-mudahan kita tetap
untuk mengikutinya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa dipahami nanti kita bisa bertanya lagi, berdialog lagi. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi jelas bagi kita semuanya. Demikian barangkali komentar yang singkat ini. Saya kembalikan kepada Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ustadz Dahya Zain ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Sama seperti yang disebutkan oleh Prof. Amruni tadi, saya pun ketika dibentangkan oleh Pak Abrar Daud, memang nampaknya ada ada rasa kesulitan bagi saya pribadi lah ya untuk memahami istilah-istilah yang dikemukakan seperti itu. Jadi saya rasa kalaupun ini merupakan suatu kesulitan, tapi ini kan tantangan bahwa perlu agaknya khususnya dari Al-Mutasawwifun ini yang di Fakultas Usuluddin ya, duduk bersama bareng ya untuk memberikan terjemahan yang terbaik. Artinya apa? Gotong royong kita menerjemahkan teks-teks yang seperti itu. Itu baru dari segi kajian sufinya, belum lagi nanti menerjemahkan kajian-kajian filsafat yang nampaknya terlalu sulit untuk memahami itu. Jadi itu komentar saya. Nah, kita harus mengakui itu. Jadi mohon maaf tidak seperti bahasa-bahasa fikih ya yang sangat mudah untuk kita pahami, atau mungkin persoalannya adalah persoalan familiar saja barangkali. Nah, itu tambahan dari saya, Saudara Zia. Terima kasih. Kemudian ada Pak Abu Syahrin ini. Ada tambahan untuk komentar, atau Pak Muhammad Dalimunte yang baru bergabung tapi saya kira perlu masukan-masukan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin baru bisa bergabung, Ustadz. Tadi saya ada pertemuan dengan panitia pusat untuk pelaksanaan seleksi Timur Tengah. Yang insya Allah tanggal 28 ini akan dilaksanakan ujian itu, Ustadz. Jadi mohon maaf terlambat, padahal sudah saya catat memang ini pertemuan malam ini gitu ya. Jadi begini, saya karena orang linguistik, saya coba melihat dari perspektif bahasa gitu ya, menangkap dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Prof. Amro ini dan Ustadz Dahya Zain, bahwa dalam proses penerjemahan, ya mohon izin perspektif linguistik yang saya mau sampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks proses penerjemahan. Yang pertama itu siapa target hasil terjemahan itu. Artinya bahwa ketika kajian itu adalah kajian sufi, maka sesungguhnya orang-orang tasawuf lah yang lebih memahami istilah prudensinya itu kan, istilah apa namanya religiusnya gitu. Jadi memang harus ada istilah-istilah yang lebih komunikatif sehingga hasil terjemahan bisa dipahami. Itu dari segi linguistik. Yang kedua, bahwa penerjemahan itu proses transferring meaning. Artinya bahasa tekstual yang ada pada bahasa sumber itu tidak selalu dipakai pada bahasa hasil terjemahan atau bahasa target. Nah, sehingga barangkali istilah yang dipakai dalam bahasa sumber itu bisa jadi tidak sama ketika diterjemahkan ya sesuai dengan kebutuhan pembaca dari hasil terjemahan. Saya kira itu start dari saya dalam perspektif linguistiknya, sehingga bahasa terjemahan itu menjadi bahasa komunikatif yang tidak kaku seperti bahasa sumbernya. Saya kira demikian Ustaz. Jadi sekali lagi mohon izin, mohon maaf saya terlambat hadirnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Abu. Silakan Pak Abu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya mohon maaf, ini beberapa kali saya mau ikut untuk kajian tasawufnya ini Pak Abror, tapi baru kali ini bisa masuk di pertengahan jalan. Tapi terima kasih, bisa juga lah. Nah, terima kasih kepada Pak Ziyang, kemudian juga terutama Pak Abror Daud Faza. Kebetulan dia adalah penggiat kajian tasawuf dan menjadikannya sebagai disertasi, terutama pemikiran tasawuf atau pemikiran mistisnya atau Ibnu Athaillah Al-Askandariyah. Memang ada suatu fenomena bahwasanya akhir-akhir ini kelompok kita kaum muslimin itu ada yang kecenderungannya kepada tasawuf dan menggelutinya sedalam-dalamnya, apakah secara sendiri-sendiri atau berdua. Nah, sendiri-sendiri maksudnya itu seperti Pak Abror ini. Ada yang berdua-dua artinya pakai jalur thariqah. Jadi orang kadang-kadang datanglah engkau kepada Allah dengan sendiri dan berdua-dua. Ada yang memahaminya sholat sendiri dan sholat berjamaah, bukan itu sebetulnya. Sendiri-sendiri artinya dia itu memahaminya dengan menggunakan buku-buku teks berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, mengaji tasawuf tanpa dibimbing oleh seorang guru, dan gurunya adalah hati dan pemikirannya. Yang kedua, datang engkau kepada Allah dengan berdua-dua. Berdua-dua artinya berthariqah. Jadi dia masuk ke jalan tasawuf itu melalui jalan thariqah. Nah, dua-duanya bisa sampai kepada Allah, apakah sendiri-sendiri untuk orang-orang tertentu yang itu yang warasiuna fil ilmi. Orang yang mendalam pengetahuannya, mendalam pengenalannya kepada Allah itu, walaupun dia sendiri bisa sampai kepada Allah. Contohnya adalah seperti siapa namanya itu, Ibnu Arabi, dia itu tidak begitu dibimbing oleh mursyid. Begitu juga Al-Halaj, itu tidak pakai thariqah, tapi dia sampai kepada apa yang diinginkannya itu untuk bersama Allah. Ada yang melalui jalan thariqah. Nah, itu jalan thariqah itu, inilah yang bersilsilah ini, ulama-ulama thariqah yang bersilsilah ini. Ada yang Naqsabandiyah, kemudian 40 thariqah, enggak mungkin kita bahas satu persatu di sini ini. 40 thariqah yang muktabarah itu, itulah jalan berdua-dua itu. Jadi dia kepada Allah itu melalui jamaah. Nah, ini juga punya dalil itu, bahwasanya sesungguhnya Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang di suatu majelis di mana mereka itu kerjanya adalah mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Jadi saya sangat takjub luar biasa pada Abror yang telah berhasil menyelesaikan doktornya itu dengan karya Ibnu Athaillah ini. Kebetulan anak saya pun saya bikin namanya ada Athaillahnya, Muhammad Al-Pisahri Athaillah, karena kekaguman saya terhadap tokoh ini. Ibnu Athaillah itu juga sebenarnya ada thariqah dia, tetapi pencapaian yang dicapainya itu lebih banyak dengan jalan sendiri, menyendiri. Jadi ada orang menyatakan sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya, tetapi dalam kajian tasawuf ada kalanya sendiri itu lebih besar pahalanya. Nah, jadi enggak selamanya, itu tergantung dari kajian mana, apakah melalui kajian tasawuf atau kajian atau kajian fikih. Jadi dalam kajian fikih itu juga datanglah kau kepada Allah dengan jalan sendiri-sendiri atau berdua-dua. Tapi kalau di dalam fikih jelas sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat sendiri-sendiri. Jadi tergantung dari manalah kita memandangnya, itulah yang dapat kita raih. Saya kira sekedar kalaupun dikatakan yang tambahan atau hanya sekedar unek-unek saya, terima kasih juga kepada Pak Dekan yang telah memberikan apanya malam ini. Walaupun katanya Pak Dekan itu sulit memahaminya, tapi saya lihat pemahaman Pak Dekan ini luar biasa. Jadi dia mengatakan tidak paham, sulit untuk memahaminya. Padahal sebenarnya justru di kesulitan yang dikatakannya itulah
sebenarnya bukan sulit untuk memahami, tapi sulit untuk disampaikan. Kan begitu kan Pak Zia ya. Sulit untuk menyatakan sesuatu yang telah terpadu di dalam, karena memang untuk menggambarkan kedekatan dengan Allah itu tidak mudah. Saya kira itu aja komentar saya Pak Zia. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada waktu kita untuk minggu berikutnya bersama Pak Dr. Abror Daud Faza dan juga kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan semakin banyak kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada closing statement lah dari Dr. Abror ya. Silakan sebagai penutup. Terima kasih kepada para guru-guru kita, ada Prof. Amro ini, ada Bapak Dr. Akhyarjan dan juga Bapak Muhammad Dali Munte. Itu juga merupakan kendala yang saya alami memang dalam menjelaskan tentang matan ini. Sebab kalau kita menjelaskannya berdasarkan syarah saja, kita lihat audiensnya gitu. Di sini yang kita lihat di sini kan tadi ada mahasiswa, tentu kita harus jelaskan dengan contoh-contoh yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Di situ barangkali kesulitannya. Mohon maaf, mudah-mudahan kedepannya kita bisa semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk tadarus turas malam ini, Pak Dekan, kita padakan sampai sini. Baik. Terima kasih untuk semuanya, Bapak, terutama kepada Bapak Dr. Abror Daud Faza yang sudah meluangkan waktu ya. Kemudian ada Pak Muhammad Dali Munte, Bapak Dr. Akhyarjan, Pak Abu Syahrin, Bu Siti Ardianti, terkhusus Ustadz Yuzaidi ya. Kemudian ada Nopita ya. Mudah-mudahan malam depan kita jumpa lagi dengan tema pembahasan akidah atau teologi ya. Untuk malam ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.